Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan 8A dari tabel periodik. Nah, golongan 8A ini memiliki nama lain, yaitu gas mulia. Kenapa sih dia disebut sebagai gas mulia? Hal itu dikarenakan unsur-unsur ini sangat stabil. Selanjutnya, unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Selanjutnya adalah kelimpahan dari unsur-unsur gas mulia. Nah, untuk kelimpahan dari unsur gas mulia ini, yang pertama itu ada helium. Helium itu sebanyak 0,00052%, neon sebanyak 0,00182%, argon ditemukan sebanyak 0,934%, krypton ditemukan sebanyak 0,00011%, dan ditemukan dalam banyaknya 0,00008%. Sedangkan radon itu adalah sebagai unsur yang bersifat radioaktif. Kelimpahan gas mulia di sini dari helium sampai xenon ini banyaknya kelimpahan tersebut ditemukan dalam udara kering. Nah, selanjutnya itu siapa sih yang paling banyak di antara keenam unsur ini ketika ditemukan? Nah, di alam semesta itu kandungan helium paling banyak di antara gas mulia. Karena helium itu merupakan bahan bakar dari matahari. Nah, sedangkan radon ini adalah unsur yang bersifat radioaktif, sehingga ya sangat sedikit sekali jumlahnya di atmosfer atau di udara. Nah, dan sekalipun dia ada, atau jika radon ini ditemukan, maka dia akan cepat berubah menjadi unsur lain. Karena sifatnya yang radioaktif. Nah, sifatnya yang radioaktif ini sering juga disebut radon ini sebagai gas jarang. Selanjutnya adalah sifat fisik gas mulia. Nah, untuk sifat fisik gas mulia ini terdiri dari nomor atom. Nomor atom dari helium sampai radon itu semakin besar. Dengan helium adalah 2, neon adalah 10, argon adalah 18, krypton adalah 36, xenon adalah 54, dan radon adalah 86. Nah, konfigurasi elektron pada unsur gas mulia ini itu terbilang sangat stabil, kecuali untuk helium. Dia hanya sampai F2. Sedangkan untuk neon sampai radon itu sampai P6 semua. Nah, untuk jari-jari atom pada gas mulia ini, dari helium sampai radon itu semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Jadi semakin besar nomor atom, maka jari-jari atomnya juga akan semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Untuk titik leleh dan titik didih dari helium hingga radon itu semakin besar juga. Hal tersebut disebabkan karena bertambah besarnya gaya tarik-menarik van der Waals antara atom-atom. Selanjutnya densitas. Densitas juga semakin besar. Nah, untuk energi ionisasi dari helium sampai radon itu juga semakin kecil. Nah, bisa dilihat helium 2640 dan radon 1040. Nah, hal ini disebabkan karena gaya tarik-menarik inti atom terhadap elektron terluar itu semakin melemah. Untuk larutan dalam air itu dari helium sampai radon itu semakin besar. Selanjutnya
sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia ini, yang pertama itu adalah inert dari unsur golongan 8 atau gas mulia. Hal tersebutlah dari sifat yang inert ini, gas mulia itu sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya itu sudah stabil, sangat-sangat stabil, yaitu terdapat 8 elektron pada kulit terluar dengan konfigurasi S2P6. Nah, kecuali pada helium itu hanya sampai S2 saja. Nah, hal inilah yang menyebabkan gas mulia tidak memiliki kecenderungan untuk melepas atau menyerap elektron. Selanjutnya adalah kelarutan. Nah, masalah kelarutan pada sifat kimia ini, dari helium hingga radon itu berbeda-beda. Gas mulia itu larut dalam air, akan tetapi kecuali helium dan neon itu kelarutannya itu sangat sedikit di dalam air. Nah, kalau untuk selain helium dan neon, itu kelarutannya itu sangat larut dalam air. Bisa dilihat sendiri bahwa helium adalah 8,61, neon adalah 10,5. Nah, untuk argon ini langsung mengalami kenaikan, yaitu 33,6, sangat jauh ya. Itulah yang menyebabkan helium dan neon ini sangat sedikit kelarutannya dalam air, karena ukuran atomnya yang terlalu kecil. Sedangkan untuk argon, kripton, xenon, dan radon, dia larut dalam air. Selanjutnya adalah kereaktifan. Nah, gas mulia ini sesuai dengan jari-jari atom, kereaktifan gas mulia bertambah besar. Hal ini disebabkan daya tarik inti terhadap elektron itu semakin berkurang, sehingga elektron terluar itu semakin mudah ditarik oleh atom lain. Walaupun demikian, unsur gas mulia hanya dapat berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti fluorin dan oksigen. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Cara pembuatan pada unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari dua, yaitu ekstraksi helium dari gas alam, yang kedua ekstraksi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Yang pertama itu adalah ekstraksi helium dari gas alam. Ekstraksi helium dari gas alam ini digunakan proses penggemunan. Nah, proses penggemunan ini pada tahap awal karbon dioksida dan uap air terlebih dahulu itu dipisahkan. Kenapa dia dipisahkan? Karena pada proses penggemunan, karbon dioksida dan uap air itu dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium dan gas nitrogen dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses kriogenik dan proses absorpsi. Untuk proses kriogenik itu menghasilkan dingin. Campuran gas yang diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar gas nitrogen itu mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Sedangkan untuk proses absorpsi, itu campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,9% atau bahkan lebih. Yang kedua itu adalah ekstraksi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, proses yang digunakan pada proses ekstraksi ini adalah disebut dengan teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan sebanyak 200 atm. Diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, yaitu argon, kripton, xenon, dan sisanya 30% dan 10% gas nitrogen. Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya,
AR, KR, dan XE dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses. Proses yang pertama itu adalah proses absorpsi, proses yang kedua itu adalah proses destilasi. Nah, untuk proses absorpsi, pertama kali itu gas oksigen dan gas nitrogen itu dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. Oksigen direaksikan dengan Cu yang panas, lalu gas nitrogen itu direaksikan dengan magnesium. Sisa campuran argon, xenon, dan kripton kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Sewaktu arang dipanaskan secara perlahan, pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terabsorpsi atau keluar dari arang. Nah, kemudian air diperoleh pada suhu sekitar minus 80. Sementara kripton dan xenon pada suhu yang lebih tinggi. Nah, proses yang kedua itu adalah proses destilasi fraksional. Proses destilasi fraksional ini menggunakan kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Nah, prinsip pada proses destilasi fraksional ini adalah perbedaan titik didih zat. Karena titik didih gas nitrogen itu paling rendah, maka gas nitrogen terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya, AR dan gas oksigen dipisahkan. Fraksi berkadar 10% air ini lalu dilewatkan melalui kolom destilasi terpisah, di mana diperoleh AR dengan kemurnian 98%. Sisa gas yakni xenon dan kripton dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat dari unsur-unsur gas mulia. Untuk unsur helium itu dapat dimanfaatkan sebagai pengisi balon udara. Nah, untuk neon, helium dan neon itu keduanya juga dapat digunakan untuk menyediakan suatu lingkungan yang bebas oksigen dalam pengelasan. Kemudian neon, argon, kripton, dan xenon digunakan untuk mengisi tabung lampu neon dengan warna cahaya yang berbeda-beda. Kripton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Kripton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Nah, untuk argon itu digunakan untuk mengisi ruang udara antara lapisan-lapisan gelas pada dinding isolator panas. Kemudian, untuk radon ini bersifat radioaktif, juga digunakan dalam terapi kanker. Kemudian radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Dasar pemikirannya kenapa dia digunakan sebagai sistem peringatan gempa adalah bahwa bila lempengan bumi bergerak, maka kadar radon akan berubah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.